Jumpa kembali bersama Agri Finance Channel. Seorang TKW selama 15 tahun hidup tak tentu arah di negara penempatan kerja. Simak video sampai tuntas. Hidup dan bekerja di luar negeri bagi seorang pekerja migran Indonesia sering dianalogikan dengan hidup berkecukupan, mewah, dan penuh dengan kegembiraan. Hal tersebut sejatinya memang nyata dan terjadi. Namun tidak setiap pekerja migran Indonesia mengalami dan merasakannya. Tak seindah profil foto Facebook, begitulah ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan penderitaan di negara penempatan oleh para pekerja migran Indonesia yang nasibnya kurang beruntung. Seperti yang dialami oleh Tati Rohayati, 59 tahun, seorang pekerja migran akhirnya bisa kembali pulang ke kampung halamannya di Siluman Baru, Kelurahan dan Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, setelah 15 tahun bekerja di Malaysia. Tati bisa kembali merasakan hangatnya cinta kasih dan sayang dari keluarganya. Tak lupa, Tati pun menceritakan kisah pilu selama bekerja di negara jiran. Dalam curahan hatinya, Tati mengungkapkan bahwa selama 14 tahun berada di negeri orang, dia sering pindah-pindah majikan dan mendapat bayaran Rp60 atau setara dengan Rp200.000. Namun, lama-kelamaan tak sampai 3 bulan bekerja, gajinya dari pihak agen yang membawanya tidak begitu jelas. Bahkan, Tati pernah meminta agar gajinya dikirim ke anaknya. Tetapi, oleh pihak agen tidak mengirim ke anaknya. Hanya 1 kali saja yang dikirimkan, yaitu sebesar Rp1.000 atau setara dengan Rp3.300.000. Pernah saya minta kirim ke rekening anak saya, tapi nggak dikirim. Saya juga nggak dapet. Saya minta kirim lagi, akhirnya pernah 1 kali hanya Rp1.000, kata Tati, dikutip dari HR Online, Minggu, tanggal 5 Juni 2022. Setelah adanya permasalahan tersebut, atas saran dari teman yang dia kenal, akhirnya keluar dari tempat kerjanya. Dan kemudian Tati mencari pekerjaan di tempat yang lain sebagai pekerja serabutan. Saat bekerja serabutan tersebut, dia tidak memiliki majikan tetap. Karena menurutnya sistem kerjanya hanya menunggu panggilan orang yang membutuhkan jasanya sebagai pembantu rumah tangga. Sementara terkait dengan bayaran selama menjadi pekerja serabutan, dia langsung mendapatkan upah setelah bekerja. Adapun upah yang Tati terima hanya sebesar Rp10-Rp20 dalam sekali kerja dengan lama waktu kerja sekitar 1-2 jam. Belum sampai 3 bulan ada kawan, dari situ saya diajak keluar. Suruh kerja sendiri, kerjanya bersih-bersih rumah, 1 jamnya Rp10 tuturnya. Lebih lanjut, Tati menceritakan dirinya menjalani pekerjaan sebagai pekerja serabutan tersebut berlangsung cukup lama, hingga akhirnya salah seorang anaknya meminta agar dia pulang atau tidak menjadi pekerja migran Indonesia lagi. Tati pun mengaku bahagia bisa pulang ke kampung halamannya, sebab bisa berkumpul kembali bersama dengan anak-anaknya. Saya sedih kalau ingat di sana, apalagi kalau sakit, nggak ada yang ngerawat, kawan semua bekerja. Alhamdulillah sekarang sudah lega, ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Banjar, Sunarto, melalui pengantar kerja ahli muda bidang penempatan tenaga kerja, Endi Apandi, mengatakan, Tati berangkat dari Malaysia pada Rabu siang, kemudian tiba di Kota Banjar pada hari Kamis sekira pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebetulnya, kata Apandi, kepulangan pekerja migran Indonesia tersebut di luar program anggaran yang ada. Akan tetapi, sebagai tanggung jawab pemerintah atas warganya, maka pihaknya tetap mengupayakan hingga akhirnya yang bersangkutan bisa pulang. Bagaimanapun, kami tetap melaksanakan tanggung jawab pemerintah untuk menangani itu, baik PMI yang prosedural maupun PMI yang non-prosedural, ucap Sunarto. Tentunya, kepulangan pekerja migran tersebut tidak dapat lepas dari koordinasi BP2MI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, kemudian juga bantuan dari sejumlah aktivis kemanusiaan di luar negeri, tambahnya. Berita dikutip dari berbagai media massa. Inilah nestapa pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang kurang beruntung. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Jangan